Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa dan terima kasih tentunya masih bersama kami di Dutar Kita TVRI Bengkulu hari ini dengan tema kita masih yang sama mengenai hiperemesis gravidarum, tentunya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Elsa Gintitasari dan juga ada Dr. Wenti Arbayeni. Tentunya kita masih berbincang tentang hiperemesis gravidarum. Oke, nah kita kembali ke kedua narasumber kita nih ya untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Nah, kalau sampai BAB-nya berdarah, itu ada nggak sih kalau muntah-muntah terus BAB berdarah terus sampai turun berat badan 6 kg itu udah termasuk ke stadium yang kedua tadi itu yang ketiga itu berbahaya ya kan. Nah, untuk penanganannya sendiri itu seperti apa dokter? Bisa dijelaskan lagi nggak sih? Kalau BAB berdarah berarti kita ceritanya ini ya udah ada penyakit lainnya ya. Oh, itu termasuk udah ada penyakit lainnya ya kalau udah sampai ke BAB berdarah ya. Berarti dianya udah mungkin kalau memang merah darah segar kita cerita kita harus gali lagi. Ya BAB-nya berdarah itu warna darahnya apa? Ya kalau masih darah merah segar mungkin kita curiganya ke ambeien atau hemoroid. Kalau misalnya BAB-nya udah darahnya berwarna hitam atau agak coklat-coklatan, kita akan mencurigai ini adalah perdarahan ke saluran cerna seperti itu ya. Kita balik lagi ke situ. Tapi kalau udah ada komplikasi seperti itu, udah masuk ke derajat 2-3, mungkin ini sudah ada indikasi untuk dirujuk. Kalau ini datangnya ke paskes pertama, sudah kita indikasi ke rujuk untuk dilakukan tata laksana di spesialis. Seperti itu, Oke, nah ke Dr. Wenti nih, kalau misalnya nih ada yang mual muntah terus tidak terlalu berlebihan juga nih kan biasanya itu kan nggak mau makan nih dok. Nah itu gimana untuk penanganan awalnya itu? Kalau ibu-ibu di rumah, kalau orang-orang tua di rumah itu kan paling ayo makan dulu gitu biar enakan badannya gitu kan, biar ada tenaganya. Itu gimana sih dok sebenarnya harus yang dilakukan kita itu? Oke, jadi kalau memposisikan sebagai ibu hamil ya, atau saya hamil dulu kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu harus kuat ya. Oh, harus kuat. Ya, pertama harus kuat. Memang kuat kita rasa ya. Rasanya pasti nggak enak. Jadi kalau waktu saya dulu ini mahat curhat sedikit ya. Saya lihat santan aja itu ya Allah, Masya Allah mual banget ya. Tapi harus dipaksain. Makan itu harus dipaksain sedikit tapi sering. Oh, sedikit tapi sering. Ya, kalau banyak nggak bisa. Jadi memang harus sedikit. Mungkin per 1 jam kita makan nyemil roti atau nasi sedikit gitu. Atau per 2 jam makan nasinya mungkin 2-3 sendok ya. Nah, jadi bagaimana mengatasi biar tidak mual, biar tidak muntah, kemudian biar air liurnya atau air ludahnya sedikit agak berkurang ya. Kalau saya trikinya adalah makan permen. Permennya itu yang ya tadi ya cari yang low sugar, yang gulanya sedikit, kemudian rasa-rasa jahe atau min. Nah, itu memperbaiki sedikit untuk rasa-rasa mual ataupun muntah. Kemudian makan itu memang harus dipaksain, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti adik janinnya yang kasihan. Oke, baik. Jadi memang harus sedikit tapi sering. Nah, ini aktivitas normal nggak sih yang terjadi morning sickness, mual, muntah dan lain sebagainya? Ini termasuk aktivitas normal atau tidak normal sih? Ya, itu fisiologis ya sebenarnya karena tadi mual dan muntah memang akan terjadi pada ibu hamil. Tapi bagaimana derajat keparahannya itu yang berbeda setiap orang dan akan menjadi penyakit apabila sudah berlebih. Yang tadi ya terjadi hiperemesis tadi akan berlebih. Tadi itu yang dikhawatirkan mengancam karena sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, terjadi penurunan berat badan, berisiko kepada ibu dan anaknya. Oke, baik, kita ke dokter Elsa lagi nih. Ada yang bilang misalnya bahwa kalau mual muntah nih biasa itu. Terus ada juga ibu hamil yang nggak mual muntah, itu dikhawatirkan kurang biasa itu seperti apa sih dokter? Ini kenapa nggak mual muntah nih katanya padahal hamil nih, kenapa nih gitu? Jadi memang kan setiap individu kita berbeda-beda, unik ya. Ini ibu hamil ini mual muntah, yang ini enggak. Tapi kayaknya hampir nggak ada sih sama sekali, nggak ada sama sekali mual, nggak ada sama sekali muntah kalau pada ibu hamil. Karena itu tadi, dia ada sebenarnya fisiologis. Hanya saja mungkin frekuensinya, ya keparahannya itu yang berbeda-beda. Mual aja itu sudah termasuk morning sickness. Ya,
Kalau mual dan muntah itu morning sickness. Yang hiperemesis gravidarum ini yang berlebihan. Kalau dianya memang cuman pagi aja ya, terus sesudah nanti diredakan, misalnya dia minum air yang manis atau yang dia sukai, itu tidak ada mual muntah yang berulang kembali yang ekstrim lagi, itulah sah-sah aja, normal-normal aja. Dan juga jangan dijudge juga yang ibu hamil yang nggak ada muntah sama sekali, nggak normal, nggak juga, nggak juga. ya. Oke. Mungkin memang dianya itu ketahanan tubuhnya oke, ya, sensitivitas terhadap mual muntahnya juga nggak berlebihan. Oke, nah untuk obatnya nih dok, kalau obatnya yang bagusnya misalnya kalau orang awam nih biasanya langsung dikasih obat-obatan yang mungkin untuk mereda mualnya dulu, kan biasa banyak banget tuh di warung. Nah itu bagus nggak sih dikasih semisalnya? Enggak, ya, sama sekali enggak. Jadi makanya saya bilang tadi hati-hati. Kalau ibu hamil ini dia sangat sensitif, antibiotik apalagi, panas aja dianya juga obat yang biasa kita beli juga ada kecenderungan dia tidak termasuk kategori yang A ya. Iya. Jadi semua obat-obat yang familiar di kita, di telinga kita yang sehari-hari kita gunakan, itu tidak semua obatnya itu kategori A untuk ibu hamil. Betul. Apalagi obat anti mual, obat emah, obat muntah, itu sangat harus hati-hati dan harus sesuai dengan konsultasinya ke dokter. Oke, hati-hatinya itu kenapa? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nggak sih? Apakah akan menyebabkan kehilangan janin atau seperti apa dok? Iya, karena tadi kan ada kategori A, B, C, D, X. Ya. Ya. Yang paling aman tuh A, yang B itu aman, tetapi harus memang sesuai indikasi. Yang C itu boleh tapi tidak boleh banyak atau sedikit saja. D sudah mulai tidak aman untuk janin, X kontraindikasi. Bahayanya apa? Memang bahayanya sampai ke janinnya. Ya, kalau ibunya mungkin tidak terlalu tampak ya. Kalau ke efek janinnya itu bisa menyebabkan kecacatan janin. Kita nggak tahu ya. Terus pertumbuhan kembangnya yang terganggu. Bisa juga mengakibatkan kematian janin ya. Karena dia memang tidak, karena semua yang diminum obatnya itu kurang lebih semua obatnya itu melalui plasentanya ya, bisa ke janinnya juga. Jadi efeknya juga ke janinnya. Jadi jangan hati-hati, sangat hati-hati sama ibu hamil. masalah obat ini Termasuk sendiri ya? skincare. Jadi kan semua skincare juga? Iya, Oke. semua obat yang dimakan, yang diminum, yang dioles, yang disuntik, semua proses penyerapan ya ibu hamil itu pasti ada sedikit banyaknya itu ke janinnya juga. Pengaruh Jadi ke harus janinnya hati-hati. ya. Oke, Iya. jadi baik. Berarti kalau lagi hamil stop semuanya dulu deh kayak gitu. Ya. Cari yang aman. Cari yang aman dulu ya, Cari konsultasi yang aman. dulu, ada baiknya stop dulu ataupun juga cari yang aman, misalnya ini diperbolehkan sama dokter-dokternya gitu Betul. ya. Iya, Oke. lebih biar aman. Kita ke dokter Wenti nih. Nah, untuk dokter Wenti, kalau tadi kan ada dijelaskan bahwa ada derajat 1, derajat 2 dan juga derajat 3 nih untuk yang HEG-nya. Nah, kalau untuk derajat 1 itu termasuk nggak sih kalau mual muntah yang nggak keluar muntahnya, Dok? Kan ada kan muntah, tapi nggak keluar muntahnya, itu termasuk derajat 1 nggak sih? Itu mual ya Mas Oh ya. ya, oke. Oke, itu mual. Jadi balik lagi, kalau derajat 1 itu kan sudah ada gangguan, pokoknya sudah ada gangguan aktivitas, sudah terjadi penurunan berat badan. Jadi kalau sebatas mual, tidak ada muntah, terus berat badannya belum turun, aktivitasnya tidak terlalu terganggu, itu belum termasuk hiperemesis, masih morning sickness biasa. Oke. Jadi balik-balik lagi sih tetap si terapi utama ibu hamil itu adalah bagaimana mengatasi kenyamanan si ibu hamil. Iya. Harus dicari celahnya, selanya. Oh, Harus dicari enaknya- penyebab muntahnya itu ya, mualnya itu enaknya apa. kayak gini ternyata, ya udah lakuin duit gitu kan. Jadi jangan stres, jangan pusing, aduh gimana ini gimana. Jadi akhirnya HCG-nya lebih meningkat, akhirnya mual muntahnya lebih parah. Oh gitu. Nah kalau mualnya ini berlebihan, bisa pengaruh ke janin nggak sih dok? Balik lagi itu maksudnya ke intake-nya nanti, ke intake-nya makanan kita tadi ya. Jadi asupan nutrisi si ibu akan kurang, vitamin ibu kurang, otomatis ke anaknya atau ke janinnya juga kurang, nutrisinya juga kurang. Tadi beresiko bisa terjadi prematuritas, Iya. kemudian tumbuh kembang anaknya akan terhambat mungkin. Jadi perlu dipantau memang. Ibu yang mengalami HEG itu harus lebih sering-sering kontrol atau dipantau perkembangan ibunya dan perkembangan janinnya. Janinnya Jangan sendiri. sampai ada gangguan. Oke baik, kita akan jeda iklan lagi tentunya. Untuk jeda iklan terakhir kita tetap bersama kami pemirsa di rumah di Dokter Kita TVRI Bengkulu.